kawan-kawan yang lain juga. Sebenarnya nasihat ini mungkin sudah didengar oleh yang lain juga, mungkin yang lain sudah sering kenal, Pak Romi juga mungkin sudah tahu. Tapi di sini saya hanya menyampaikan ulang tentang ketua-ketua yang sering disampaikan oleh kita. Baik, hal yang saya sampaikan pada malam ini berkaitan dengan pentingnya niat dalam memulai atau melaksanakan segala hal di kehidupan ini. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang paling bagus menurut saya, yaitu kumpulan Saba'in. Hadis Saba'in yang nomor 1 itu dia membahas tentang niat. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mendengar Nabi Muhammad SAW berkata bahwa innamal a'malu binniyat wala likulli imrin ma nawa, wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad SAW berkata bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu ditentukan dari niatnya. Ya. Barang siapa hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya itu karena harta benda, keduniaan atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrah tersebut akan mendapat apa-apa yang dia inginkan. Nah, konteks dari hadis ini adalah bahwa dulu ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah itu ke Madinah, banyak orang yang ingin pindah, ya. Dari sebagian orang yang pindah itu bukan orang yang ingin menyelamatkan iman, tapi pindah karena ingin mungkin perkara lain, mungkin ingin karena peluang bisnis di Madinah itu lebih besar, karena banyaknya pengungsi, atau juga karena mungkin ada peluang jodoh di Madinah, dia mengincar perempuan-perempuan cantik di Madinah, dia pindah ke Madinah. Maka turunlah hadis ini yang mengatakan bahwa segala perbuatan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Nah, bahkan Tuhan guru saya mengatakan bahwa niat itu jauh lebih berat ketimbang amal. Ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita amal itu harus dilakukan terlebih dahulu baru mendapatkan pahala. Itu pun kalau amal itu dengan niat yang benar. Tapi niat belum kita laksanakan, kalau niatnya baik sudah terhitung pahala. Sehingga pahala itu jauh lebih berat ketimbang niat, itu jauh lebih berat ketimbang amalia. Ya, amalia dikatakan berhasil kalau niatnya benar. Nah, masalahnya niat ini permasalahan dalaman, bukan masalah luaran. Misal orang sholat di masjid, apakah dia ingin mendekat kepada Tuhan atau mencari suara, itu tidak tahu. Karena ini permasalahan dalaman, bukan masalah luaran. Atau apakah seseorang itu kita lihat orang itu ini ya hobi berderma atau memberikan makanan atau minuman kepada orang lain, atau hobi ingatkanlah menolong orang. Apakah gara-gara panggilan hati atau gara-gara ingin konten, misalnya seperti apa namanya yang itu Baimong misalnya. Nah, itu tidak tahu ya. Nah, tapi lagi niat ini adalah masalah dalaman, bukan masalah luaran. Yang tahu niat ini hanyalah orang itu pribadi, dan kita sebagai individu lain tidak ada hak untuk menghakimi motif orang lain. Ya, nah, kembali ke profesi kita sebagai mahasiswa dan dosen, ya, bahwa ketika kita, terutama yang adik-adik yang mungkin di sini, kita tanyakan lagi pada diri kita, untuk apa saya ada di sini? Apakah untuk mencari pacar? Apakah untuk mencari ilmu? Ya, saya juga pernah seperti kalian, saya juga tidak lurus-lurus sangat, ya, kadang lurus, kadang bengkok, ya. Tapi itulah fitrah manusia, ya. Sebaik-baik manusia ialah yang tahu ketika dia salah dan segera mohon maaf, mengintrospeksi diri dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Nah, sebenarnya menuntut ilmu ini ialah hal yang paling bagus, ya, karena selagi kita adik-adik masih di asrama itu masih terhitung jihad, ya, jihad fisabilillah untuk melontokkan kebodohan, kebegoan, atau ingin merubah nasib, ya. Ya, PPG Pak langsung pajak formasi khusus P3K kan, itu juga niat yang bagus, benar tak? Langsung yang mungkin yang di dusun keluarganya cuma dia lewat yang kuliah bisa ngangkat harkat martabat keluarganya, bisa nolong adiknya sekolah kalau lulus P3K, apalagi lulusnya langsung sertifikasi, benar tak? Ya, nah itu kita makanya niat itu lebih berat timbang amal, ya. Jadi niatkan itu benar-benar, ya. Dan Tuhan itu menilai doa berdasarkan niat. Misalnya gini, seluruh orang itu berdoa pengen lulus
P3K dari jalur PPG. Cuman niatnya beda-beda. Ada yang nak lulus nak nyakiti hati mantannya biar mantannya menyesal. Nah, ada yang lulus berdoa sama Tuhan, Tuhan aku nak lulus aku. Ada aku nih kalau aku nak begawi, nak pacak lanjut kuliah, ya. Sehingga Tuhan di langit sana memilah dan memilih proposal mana yang paling bagus. Dari dua hal tadi, mana yang bagus? Yang nyakiti mantan, cikoknya kepala kadek. Dan kepala kadek, makanya yang di langit itu proposal yang tidak penting dibuang, proposal yang penting itu dia sisi. Nah itulah mengapa niat jauh lebih berat ketimbang amal. Ya, jadi pastikan ketika berdoa sampaikan tujuan kalian itu di sini ngakui. Mengapa kalian harus lulus? Mengapa kalian harus dipermudah? Ya, itu disampaikan. Ibarat kita nak ujian skripsi, tujuan penelitian, nah, ya, tujuan penelitian atau riset sebelumnya. Nah itu disampaikan kepada Tuhan. Mengapa saya harus lulus? Apa yang terjadi kalau saya tidak lulus? Nah, disampaikan. Ya. Semua orang itu ingin sukses, tapi Tuhan memilih mana yang proposal paling bagus. Itulah pentingnya nih. Ya. Nah, kita di sini kata guru-guru kita bahwa ada 3 jenis orang yang menuntut ilmu. Ya. Ibarat ilmu itu ibarat hujan yang turun dari langit. Ada yang hujan turun ke langit itu turun di tanah yang hitam dan gembur. Apa yang terjadi? Akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Tumbuhan yang bermanfaat tadi berbuah, berbunga, menghasilkan makanan untuk sekitar. Inilah uang yang ketika turunnya ilmu dari guru atau dari sebuah pengalaman belajar, itu bermanfaat bagi dirinya dewek dan juga untuk orang lain. Ada juga uang yang untuk ilmu itu ibarat kolam lumpur. Ya, kolam lumpur tabiatnya nampung banyu, tapi tidak katik tanaman yang tumbuh di sekitar kolam berlumpur. Apakah ini baik? Baik, tidak bermanfaat bagi diri orang tersebut, tapi bermanfaat bagi diri orang di sekitarnya. Contohnya apa? Uang yang banyak ilmu tapi tidak mengamalkan. Tapi uang sekitarnya ketika perlu pengetahuan datang ke uang tersebut tadi, karena dia menampung banyak ilmu. Atau yang paling jelek itu ibarat hujan turun di tanah berbatu, ya, tidak katik tumbuhan yang tumbuh, bahkan tidak menampung air, ya. Itulah orang yang mendapatkan ilmu tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang tinggal kita pilih, apakah kita pengen jadi yang turun di tanah yang gembur atau turun di tanah yang berlumpur tadi. Semuanya sama baiknya, cuma yang paling bagus tumbuh di tanah yang gembur. Ya, mungkin itu saja. Kita juga nak tidur, nak ngulangi bukuan tadi, nah, itu saja ceramah atau sharing dari saya, bukan ingin menggurui, tapi saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Lebih kurang saya mohon maaf, pada orang saya mengampun. Saya ini, assalamualaikum.